Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimahumullah, alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala terus membimbing kepada kita menuju hidayah taufik yang sangat berguna dan bermanfaat ini. Tidak ada kata lain kecuali mensyukurinya dengan cara berupaya kehidupan kita apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita jalankan, dan apa yang dilarangnya kita berusaha menjauhinya. Salah satu perintah yaitu bertolabul ilm. Ketika seseorang ini bisa istiqomah, inilah nanti amalan yang akan membantu kita keistiqomahan kita. Semoga Allah berikan istiqomah kita, amalan-amalan yang telah kita kerjakan diterima, dan Allah memberikan kepada kita bimbingan terus melalui hidayah, taufik, dan hidayah-hidayah yang lainnya. Ma'asyiral muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Materi kita pada hari ini adalah kitab Riyadhus Shalihin jilid pertama, bab daripada sabar, memasuki hadis ke-35. Seperti apa lafaz, arti, makna, dan kandungannya, insyaallah hari ini kita akan mendapatkan jawaban-jawaban itu. Ma'asyiral muslimin, hadis yang barusan kita dengarkan, maka hadis yang memberikan kabar gembira bagi siapa saja
yang ketika di dunia Allah tabaraka wa ta'ala memberikan cobaan. Kemudian atas cobaan ini ia bisa bersabar. Maka atas kesabaran itulah Allah akan memberikan balasan padanya surga. Apa saja selama itu musibah, kemudian kita bisa bersabar. Suatu contoh yang disampaikan oleh Atha bin Abi Rahbah radhiyallahu an, ia bercerita tadi di mana Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika itu memberikan pemberitahuan bahwa siapa yang mau melihat ahli surga. Jadi Rasulullah menyampaikan orang yang ingin melihat ini ahli surga. Tentu semua orang pasti menginginkan. Iya, mau jawabnya. Lalu Ibnu Abbas radhiyallahu an mengisahkan ketika itu datang seorang wanita, ia mengadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ia sering pingsan. Usra. Maka pingsan ini ada dua makna. Pingsan karena penyakit yang disebut dengan epilepsi atau yang dikenal dengan istilah sakit ayam. Yang kedua adalah sakit pingsan karena kesurupan. Maka wanita tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon agar didoakan lekas sembuh. Namun apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua pilihan. Jika kamu bersabar maka bagimu surga. Namun jika engkau tetap ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan. Wanita tadi pilih yang mana? Setelah mendapatkan tawaran dua dari Rasul tadi, maka sang wanita tadi menjawab, kalau begitu aku memilih sabar. Masya Allah. Jadi ia lebih memilih sabar karena nanti balasannya surga. Namun ia punya permintaan, ya Rasulullah, apa? Tolong doakan aku agar Allah ketika aku pingsan menutup auratku, menjaga kehormatan yang luar biasa. Jadi bukan minta disembuhkan, didoakan oleh Rasul, karena Rasul tadi pilih dua, bersabar jaminannya surga atau minta sembuh, nanti aku doakan kepada Allah biar sembuh. Ia karena memilih sabar, maka ia meminta, tolong doakan kepada Allah untukku ketika aku pingsan agar Allah menutup auratku. Masya Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar auratnya tidak terbuka. Inilah ciri-ciri ahli surga. Walaupun dalam keadaan tidak sadar pun tetap menjaga kehormatannya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih, berarti riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga tidak perlu diragukan lagi akan keabsahannya. Baik, kalau begitu mari kita sama-sama memulai. Berdasarkan hadis ini tadi, bahwa
kasus kesurupan itu sudah sejak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya wanita tadi, ya, contohnya wanita tadi. Kemudian wanita tadi usra atau pingsan tadi ada dua sebab, karena epilepsi dan karena kesurupan. Namun Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan kesurupannya wanita, pingsannya wanita tadi bukan karena epilepsi tetapi karena kesurupan. Nanti apa saja penyebab kesurupan hari ini nanti kita akan kaji, mudah-mudahan nanti bisa total, bisa semuanya. Jadi seperti itu. Sehingga sebabnya kesurupan ini, wanita ini berarti ada gangguan jin. Jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Dan dari penjelasan-penjelasan ini tadi sudah disampaikan beberapa kandungan hadis. Di antaranya bahwa pilihan wanita ini tadi sangat berat. Sabar mendapatkan surga atau sembuh didoakan Nabi. Kalau jamaah pilih yang mana ini? Ini pilihan berat sekali. Kalau jamaah sekali lagi pilih yang mana? Iya. Udah nggak usah dijawab lah, nggak usah dijawab ya. Jadi wanita tadi ternyata pilihannya sangat tepat sekali. Kalau begitu ya Rasulullah, aku pilih sabar. Tapi tolong doakan ketika aku pingsan, Allah menutup auratku. Ternyata pelajaran hadis atau kandungan hadis ini bersabar ketika kena musibah, contohnya kesurupan tadi, ia jaminan surga. Kemudian ada sesuatu penyakit yang harus kita upayakan, cara penyembuhannya. Nanti cara penyembuhannya akan kita sampaikan. Namun di sini cara penyembuhannya diantaranya doa, kemudian diantaranya nanti adalah ruqyah, diantaranya lagi nanti ada sebab-sebab lain. Nanti akan kita terangkan dengan panjang dan lebar. Dan wanita tadi karena ingin auratnya tidak dikelihatan untuk menjaga kehormatannya, meminta kepada Rasulullah agar didoakan ketika pingsan auratnya tidak terbuka dan dia tidak teriak-teriak dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Namanya orang pingsan kan tidak tahu. Maka itu yang dikhawatirkan. Maka dia pantas ia dijadikan contoh. Ini wanita penduduk surga. Baik, kalau begitu usra, kesurupan. Bagaimana Islam melihat ini? Materi sudah di-share oleh Bu Dokter ya. Agama Islam adalah agama yang sempurna dalam menjelaskan antara hubungan antara sesama makhluk dan bagaimana mereka saling berinteraksi dalam kehidupan. Jadi kita ini semua dibahas. Tidak ada yang tidak dibahas. Interaksi kita kepada Allah juga dibahas, kepada sesama makhluk juga dibahas. Baik makhluk ini manusia dengan manusia atau manusia dengan jin, manusia dengan malaikat, manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya, semuanya dibahas.
Namun pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas hubungan antara bangsa manusia dan dengan alam jin. Bagaimana ditinjau dari sudut pandang akidah Islam. Jadi khusus hubungan pembahasan kita hubungan manusia dengan jin. Mungkin pertanyaan singkat, bisakah manusia berinteraksi dengan jin? Bisa atau tidak? Ayo. Kalau bisa, yakin bisa? Kalau bisa silahkan dibuka surat jin, surat 72. Ini sebagai mukaddimah awal dulu. Bahwa manusia itu bisa berinteraksi dengan jin. Surat jin, surat 72 ayat ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Coba digaris bawahi paling bawah, fazaduhum rohako. Ya, kalau manusia nanti berinteraksi dengan jin, jin-jin itu akan menambah bagi manusia kesesatan. Tolong digaris bawahi. Ada manusia yang berinteraksi dengan jin. Karena Allah tabaraka wa ta'ala memberikan penjelasan ini. Baik. Interaksi dengan jin ini ternyata berkaitan dengan perkara gaib. Sedangkan perkara gaib tidak bisa kita pahami dengan logika, hawa nafsu. Maka cara memahami yang gaib hendaklah bersumber dari sumber yang paling valid. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah.